Sebab yang ketujuh adalah musibah, ya, musibah yang tertimpa kepada seorang hamba. Ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma asabakum min musibatin fabima kasabat aydikum wa ya'fu an katsir." Dan apa saja musibah yang menimpamu, fabima kasabat aydikum, semuanya itu sebab karena ulah kesalahanmu. Wa ya'fu an katsir. Meskipun begitu, Allah Subhanahu wa taala dengan sebab musibah tersebut ya'fu an katsir, memaafkan kesalahan-kesalahanmu. Jadi salah satu yang menjadi sebab seorang dihapuskan dosa-dosanya adalah dengan musibah itu sendiri. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ma yusibul muslim min nasabin wala wasab, wala hammin wala hazn, wala adhan wala gham, hatta syauka yushakuha illa kaffarallahu biha min khatayah." Rawahul Bukhari. Ma yusibul muslim, tidaklah seorang muslim tertimpa min nasabin wala wasab, suatu penyakit dan keletihan, wala hammin wala huznin, dan kekhawatiran dan kesedihan. Ya. Ham dan huzn ini sama-sama diartikan dengan kesedihan. Tapi disebutkan ulama bahwa perbedaan antara ham dengan hazan, hazan itu kesedihan atas sesuatu yang telah lalu. Adapun ham, kesedihan atas sesuatu yang belum terjadi. Ya. Wala adan wala gham, dan juga gangguan wala gham, kesusahan. Hatta syauka yushakuha, sampai duri yang menusuk kakinya, illa kaffarallahu biha min khatayahu. Kemudian dia bersabar dengan musibah tersebut meskipun kecil, maka Allah Subhanahu wa taala mengatakan illa kaffarallahu biha min khatayahu, kecuali Allah Subhanahu wa taala akan hapuskan dosa-dosanya. Bahkan kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, la tasubbil humma. Ya, Aisyah radhiyallahu taala anha pernah kena penyakit demam, ya, panas. Kemudian nampak dari beliau asyakwa, mengeluh. Dia mengeluh. Aisyah radhiyallahu taala anha mengeluh saking parahnya demam yang dia rasakan. Maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, la tasubbil humma, janganlah engkau mencela demam. Fa innaha tudhibu khataya bani Adam. Karena sesungguhnya demam itu akan menghapuskan dosa Bani Adam. Kama yudhibul kiru khobathal hadid. Sebagaimana alat pemanas besi itu mampu menghilangkan karat daripada besi. Bahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam pun mengatakan, "Idza aradallahu bi 'abdihi al-khair, ajjala lahu al-'uqubah fid dunya." Apabila seorang Allah Subhanahu wa taala kehendaki kebaikan untuknya, ajjala lahu al-'uqubata fid dunya. Allah Subhanahu wa taala percepat, ya, azabnya di dunia. Harusnya dia diadab di akhirat, tapi karena Allah Subhanahu wa taala sayang dia, Allah Subhanahu wa taala cepatkan ukubahnya atau hukumannya di dunia. Wa idza aradallahu bi 'abdihi syarr, apabila Allah Subhanahu wa taala kehendaki keburukan untuk seseorang, amsaka anhu bidzanbihi, Allah Subhanahu wa taala tahan hukuman atas dosanya, hatta yuwafiya bihi yaumal qiyamah, sampai Allah Subhanahu wa taala balas atau timpakan hukumannya itu di hari kiamat, ya. Karena hukuman di dunia itu tidak akan pernah bisa menandingi hukuman yang ada di akhirat. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, panasnya api neraka di akhirat itu adalah 70 kali api di dunia. Bukan berarti kita kumpulkan 70 api kemudian kita rasakan, oh ini api akhirat, tidak, ya. Di antara uslub orang Arab, gaya bahasa orang Arab itu dzikrul adad wala yuradu bihi haqiqatul adad, ya. Di antara uslub orang Arab itu ketika menyebutkan jumlah, tapi mereka tidak bagaimana terjemahannya pas? Tidak. Iya, jadi yang dimaksudkan itu bukan jumlahnya,
Tapi lebih kepada yufidul kathrah. Ini menunjukkan bahwasanya panasnya api neraka itu berlipat-lipat. Ya. Dan ini banyak syahidnya. Syahidnya diantaranya adalah ketika Allah Subhanahu Wa Taala, ketika Abdullah bin Ubay bin Salul meninggal. Tentunya dia ini adalah orang yang Rasul Munafiqin, ya, orang munafik, ketuanya orang munafik. Ya. Dan Rasulullah SAW ketika mendengar kabar kematian daripada Abdullah bin Ubay bin Salul ini, Rasulullah SAW berniat untuk apa? Berniat untuk beristighfar, memohonkan ampun untuk orang tersebut. Dan ini bagian daripada rahmatnya Rasulullah SAW. Kasih sayang Rasulullah SAW itu bukan hanya kepada umatnya yang muslim, bahkan sampai kepada Rasul Munafiqin. Hanya saja hal ini keliru, sehingga Allah Subhanahu Wa Taala menegurnya bahwa meskipun engkau beristighfar kepada Abdullah bin Ubay bin Salul, ya, kepala gengnya orang munafik ini sebanyak 70 kali, maka Allah Subhanahu Wa Taala tidak akan mengampuninya. Bukan berarti bahwasanya jika Rasulullah SAW beristighfar lebih daripada 70 kali, kemudian bermanfaat istighfar tersebut, tidak. Ya, penyebutan 70 kali di sini yufidu bihil kathrah, untuk menunjukkan bahwasanya sebanyak apapun istighfar yang engkau lakukan wahai Muhammad, itu tidak akan bermanfaat bagi Abdullah bin Ubay bin Salul tadi. Pun demikian dengan api di neraka, 70 kali lipat daripada api yang ada di dunia. Bukan berarti 70 kali itu kita kumpulkan 70 api, kemudian kita katakan bahwasanya inilah panasnya api neraka. Di antara tanda bahwasanya Allah Subhanahu Wa Taala menginginkan kebaikan seseorang adalah dengan mempercepat azabnya di dunia. Harusnya dia diadab di akhirat, tapi Allah Subhanahu Wa Taala percepat azabnya di dunia. Tapi tentunya kita berikan catatan bahwa bukan berarti kemudian seorang meminta kepada Allah Subhanahu Wa Taala, Allahumma ajil alayya uqubah fid dunya. Ya Allah, percepatkanlah hukumanku di akhirat dan percepatkanlah ia di dunia. Ya, tidak boleh, ya. Tidak boleh. Karena di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu, bahwasanya ada seorang sahabat yang sakit, ya, tidak hadir salat jamaah. Maka Rasulullah SAW menanyakan, "Aina fulan? Di mana fulan?" Ternyata orang itu sakit. Akhirnya Rasulullah SAW dengan beberapa sahabat melakukan kunjungan kepada sahabat yang sakit tersebut dan mendapati bahwa sahabat tersebut sudah sangat kurus, ya, karena besar beratnya sakit yang dia derita. Makanya Rasulullah SAW mengatakan, "Hal kunta tad'u ala nafsik?" Apakah engkau pernah berdoa untuk dirimu? Maka dia mengatakan, "Benar wahai Rasulullah, aku pernah berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala, ya Allah, apa-apa saja dosa yang aku akan dihukum di akhirat, maka percepatkanlah hukuman tersebut di dunia." Maka Rasulullah SAW mengatakan, "Waihak, innaka la tutik." Salah, Anda keliru. Innaka lan tutik. Engkau tidak akan mampu. Ala taqul rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Harusnya yang engkau doakan itu adalah rabbana atina fid dunya hasanah. Ya Allah, berikanlah untukku kebaikan di dunia, wa fil akhirati hasanah, dan kebaikan di akhirat, wa qina adzabannar, dan jauhkanlah aku dari adab neraka.